Halo semua, perkenalkan nama saya Marsandi Wenusa dari jurusan Teknik Perkapalan Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan terkait tutorial penggunaan Pro Model. Namun sebelumnya, mungkin kita lebih harus tahu dulu apa sih itu Pro Model. Jadi Pro Model merupakan suatu software simulasi yang dirancang untuk memodelkan suatu sistem, di mana keluarannya akan menghasilkan suatu pelaporan secara periodik dan statistik yang dimana memberikan gambaran terkait bagaimana sih aktivitas suatu sistem yang terjadi terhadap simulasi yang kita lakukan. Jadi nanti kita akan memasukkan beberapa variabel di dalam melakukan simulasi penggunaan software Pro Model. Baik, di sini kita akan melakukan proses tutorial di mana di sini saya akan membuka Pro Model saya di mana ini merupakan Pro Model versi tahun 2016. Oke, baik. Ketika sudah sampai di halaman seperti ini, kita akan langsung menuju ke bagian build. Nah, di build ini, bagian yang kita utamakan adalah tentang location entities processing dari file. Ini merupakan tool utama dalam pengerjaan simulasi pro model. Dimulai dari location. Location ini merupakan daerah yang mempresentasikan area tetap di mana entities mengalami proses, baik itu proses menunggu, menyimpan, pengambilan keputusan, dan aktivitas lainnya. Selanjutnya, di sini ada entities. Entities ini merupakan segala sesuatu yang diproses dalam sistem. Entities dapat berubah produk bahan baku, barang, produk, barang setengah jadi, bahkan manusia. Selanjutnya ada processing. Processing ini menentukan rute yang dilalui oleh tiap entitas tadi dalam operasinya, sehingga proses yang terjadi menggambarkan apa yang akan dilalui entitas mulai dari saat pertama entitas masuk ke dalam sistem sampai entitas keluar. Selanjutnya di sini ada rival. Rival merupakan mekanisme untuk mendefinisikan bagaimana entitas masuk ke dalam sistem. Jumlah entitas yang tiba pada suatu tersebut disebut batch size. Tingkat kedatangan setiap entitas disebut dengan frekuensi. Jumlah total batch yang tiba disebut occurrence. Dan waktu pertama kali memulai pola kedatangan disebut first time. Jadi ada 4 tool utama yang bakal kita gunakan dalam proses simulasi ini. Baik, di sini kita akan memulai dengan proses pembuatan location, di mana di sini simulasi akan saya gunakan merupakan simulasi proses produksi di galangan. Di sini bisa dilihat layout yang akan saya gunakan untuk proses produksi di galangan, di mana di sini ada keterangan H, J, P, Q, di mana H ini merupakan gudang plat, J ini merupakan fabrication, kemudian P ini merupakan assembly dan sub assembly area, dan di sini Q ini merupakan building bird. Oke, lalu kita masuk ke location pro model. Di sini kita akan melakukan penggambaran terkait departemen departemen tadi. Ada 5 departemen. Gambar-gambar sini mungkin bisa berbeda-beda tergantung versi dari pro model kalian. Oke, kita masukin dulu gambar-gambar apa saja gambar-gambar kita masukin. Tapi saran saya biar lebih lebih mudah, nanti kita akan ada namanya proses material masuk. Jadi proses material masuk itu nanti digambarkan dengan rel ini. Jadi lebih mudahnya kita lakukan satu-satu. Ini gambar kita delete dulu. Delete. Oke. Di sini kita delete. Oke. Nah, building bird, building di sini kita ganti jadi warehouse. Selanjutnya di bawah warehouse ini nanti kita akan masukkan ini jalur simulasinya. Oke. Di bawah jalur simulasi baru kita masukin gambar. Gambarnya bedain aja biar lebih enak. Oke. Misalnya di bawah gambar kita masukin lagi jalur simulasi lagi. Bebas. Kemudian kita masukin lagi gambar gudangnya, bebas gambarnya apa ya? Gambarnya yang ini saja. Nah, kemudian kita jalurnya lagi kita bikin. Ini dilihat lagi, lihat jalurnya. Oke, ini kita hapus tadi.
yang salah delete. Oke. Masukin lagi gambarnya apa aja bebas. Terakhir kita masih masukin ini lagi. Oke, gambarnya lagi bebas apa aja, yang ini aja. Oke, jadi ini kita udah melakukan penggambaran terkait departemen-departemen location yang akan kita gunakan pada proses simulasi nanti. Nah, di sini kita rename dulu. Ini ada warehouse, kemudian di sini ada fabrikasi. Fabrication, jadi kita pakai bahasa Inggris, fabrication. Kemudian di sini ada assembly, subassembly, sorry, subassembly. Kemudian ada assembly. Dan terakhir ada building block. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penggantian lagi sih, rename. Nanti ada penggantian capacity, unit, dan rules. Nah, di sini kita ganti untuk proses masuknya ini jadi masuk fabrikasi location. Nah, di sini kita bikin masuk sub assembly. Di sini kita bikin masuk assembly. Di sini kita bikin masuk building block. Oke. Selanjutnya apa? Kita rename kapasitas. Kapasitas ini terkait kapasitas dari location ini. Jadi masing-masing location masih berbeda tergantung simulasi kita nanti bagaimana data yang kita dapat. Di sini kapasitasnya misalkan kita bikin 500. Oke, kemudian pas mau fabrication kapasitasnya 1. Kemudian untuk fabrication di sini kita masuk kapasitasnya 6, misalkan 60, 64 misalkan. Kemudian infinite ini kita ganti kapasitasnya 1. Kemudian di sub assembly kita bikin kapasitasnya 1000, infinite 1 lagi. Di sini kita bikin assembly-nya ini misalkan 500. Kemudian di infinite-nya 1. Nah, di sini kita coba bikin building block ini misalkan 11.000. Unitnya 111. Kemudian untuk rules-nya ini first in first out. Ini untuk proses masuknya nanti barangnya first in first out ini ada rules-nya nih ya. Ada first in first out, last in first out. Ini untuk rules-nya. Jadi first in first out ini berarti barang masuk pertama ke departemen dia bakal yang bakal keluar pertama, kemudian barang yang masuk terakhir dia bakal keluar pertama. Itu di LIFO, FIFO. Kita pakai yang FIFO saja. Oke. Ini sudah selesai terkait location. Selanjutnya kita masuk ke entities. Nah, di sini ada icon. Icon ini merupakan materialnya ya. Materialnya apa aja? Nah, misalkan materialnya itu berasal dari raw material mentah, raw material. Ini speednya ini speed normal, kemudian time series saja. Oke, selanjutnya kita masukin lagi, misalkan barang jadi nanti berupa gear atau sebenarnya blok. Ini sebenarnya tergantung bebas kita bikinnya apa aja. Ini merupakan material yang bakal kita gunakan nanti di simulasinya ini. Nanti materialnya berasal dari raw material nanti berubah jadi gear. Oke, selanjutnya kita buka processing. Di processing inilah proses simulasi kita lakukan terkait variabel tadi, yaitu ada variabel waktu. Oke, nah variabel waktu ini bisa kalian dapatkan datanya tergantung dari simulasi apa yang kalian gunakan. Semisalnya dari kalian ada simulasi terkait proses menunggu antrian atau proses simulasi di gudang, itu mungkin ada data waktunya dan kalian bisa masukin di proses ini. Dan di proses ini saya menggunakan proses waktu perhitungan terkait kapasitas produksi di galangan. Oke, baik. Di sini kita ada entity. Ini proses ini yang kita masukin. Proses routing. Artinya proses ini adalah dari ke. Intinya gitu prosesnya. Dari ke. Baik. Sekali lagi dari ke.
Ini proses dari mana routing ke mana. Oke, pertama kita masuk ke entity. Di sini ada raw material. Tekan raw material. Location-nya kita masukkan, location-nya itu warehouse. Oke. Operation-nya. Operation ini ada gunakan algoritma. Algoritma sangat banyak, ada proses wait in, wait for, itu tergantung kalian. Itu lebih advance-nya lagi, kan bisa pelajari lebih lanjut. Ini untuk dasarnya aja kita gunakan wait saja. Wait, misal proses di sini kita gunakan data ya. By data untuk LU dari proses ini, wait-nya itu kita asumsikan di sini misalkan 10 menit. Di sini 5 menit bisa, mungkin lebih baiknya sini sorry, dari gudang fabrikasi kita asumsikan 10 menit. Di sini 10 menit. Wait 10 menit. 10 menit. Dari raw material warehouse ini kita akan kita kembali lagi dari ke. Ini masih berupa raw material karena barangnya ini prosesnya ini masih dari sini ke sini. Jadi ini apa tadi? Ini kan bukan jalur material handlingnya. Jadi dari location ke material handlingnya dulu, baru dari material handling nanti bakal masuk eh, ke fabrikasi, ke departemen selanjutnya. Jadi ini masih berupa raw material, destinasinya masuk fabrikasi. Rules-nya first 1, move logic-nya kita kosongin. Oke, lalu kita ke raw material. Oke, ini udah. Selanjutnya kita melakukan penambahan ya di sini. Edit, insert. Sorry. Ini kita hapus dulu, delete. Oke. Appended. Oke. Di sini kita masukin lagi entity-nya. Di sini kondisinya masih raw material. Location-nya di sini sudah di masuk aplikasi. Operation-nya kosong. Di sini untuk output-nya itu masih raw material. Destinasinya masuk fabrikasi, masuk ini berarti ke fabrication. First in, move logic-nya move for. Perpindahannya material handling-nya berapa? Kita pakai ini di 1,21 menit 25 detik. Move for 1 menit 25 detik. Oke. Kita kembali lagi. Sorry. Ini kita delete. Oke. Di sini kita appended lagi. Masih di raw material. Karena barangnya masih raw material. Location-nya ini udah difabrikasi sekarang. Wait, waktu tunggu. Kalau by data itu di 10 sama 5, berarti 15 menit. Outputnya masih raw material. Destinasi masuk sub assembly. First out, move logic-nya kosong, first in, first oke. Di sini, selanjutnya lagi di sini kita lakukan lagi ke tadi append. Nah, di sini masih kondisinya masih raw material. Raw material fabrication. Di sini masuk sub assembly. Kosong, ininya kosong. Outputnya masih raw material.
Destinasinya sub assembly. Move logicnya di sini move logicnya adalah 2.39 2 menit 39 detik. Move for 2.39 menit. Masih lakukan hal yang sama. Append. Di sini raw material. Kemudian locationnya sub assembly. Raw material. Weightnya berapa lama? Weightnya di sini 20, 35. Weightnya masih dia 35. Wait 35 menit. Outputnya di sini karena dia dari ini masih sub assembly ya, sub assembly. Dia kan mau masuk ke assembly nanti. Jadi udah berupa gear atau berupa material lebih gede. Masuk assembly. Oke, kosong. Kembali ke sini lagi. Kita edit, append. Di sini udah berupa gear. Di sini kita bikin masuk assembly. Kita kosongin. Di sini outputnya udah berupa gear. Destinasi assembly. First one. Move logicnya move for di sini bebas berapa. Jadi kalau di sini kita samain aja masih di 35 menit. Sorry, move-nya tadi berapa? Move-nya di sini 0,54. Berarti 0,54 gear. Oke, masih berupa gear. Kita append lagi. Gear assembly. Masih berupa gear, terus di sini kita assembly. Di sini ada weight lagi. Weight berapa di assembly? Weight di sini waktu tunggunya itu kita bikin di sini ada 60 menit. Outputnya masih berupa gear. Destinationnya masuk building bird. Oke. Dan paling terakhir kita masuk di sini build. Jadi ini append lagi. Appendnya sini kita hapus, dilihat. Appendnya di bawah. Append. Material berupa gear. Di sini masuk building bird. Weightnya kosong. Outputnya masih udah berupa gear. Destinasinya building bird. Move logicnya move for 1.25 1 menit 20 menit 1.25 menit. Oke, ini udah selesai, kita melakukan proses processingnya, sudah kelar. Baik, setelah kita lakukan proses processing tadi, kita akan lakukan lagi arrival. Arrival ini kepada material yang bakal datang. Di sini raw material, kemudian di sini location start dari warehouse, quantity kita bikin 1, first time-nya kosongin, occurrence-nya kita bikin infinite, frekuensinya 1. Setelah semua selesai, kita lakukan simulasi. Di sini ada option. Nah, di sini kita bisa melakukan simulasi. Simulasinya ini bebas, kalian mau melakukan berapa lama. Bisa berupa detik, menit, jam, hari. Di
Di sini misalkan kita bikin dalam berupa hari, berupa jam. Oke, di sini run-nya misalkan 8 jam. Kita run. Oke. Setelah kita lakukan simulasi, kita akan mendapatkan hasil result terkait simulasi tadi. Baik, berikut ini merupakan data yang kita dapat terkait simulasi tersebut. Di sini ada entity state, ini merupakan data perpindahan materialnya. Kemudian ada data single capacity location, ini lebih kepada data material handlingnya, proses material handlingnya. Kemudian ada multiple capacity location, ini lebih kepada utilitas dari departemen atau location. Kemudian resource state, ini lebih kepada materialnya, cuma di sini kita nggak masukkan karena hal umumnya itu lebih kepada tadi perpindahan material, single capacity location, dan multiple capacity state location states. Oke, di sini kita lihat raw materialnya 0, hasil yang didapat adalah 169. Gearnya 169. Oke. Jadi di sini ada tabel, ada warna-warna nih, grafiknya ada warna-warna. Jadi masing-masing warna ini memiliki arti. Jadi selama proses kalian masih dalam proses in move logic, waiting, in operation, berarti proses kalian masih proses yang baik. Tapi kalau udah sampai ke block, itu berarti proses kalian ada yang salah atau terjadi error. Begitu juga sama di single capacity location state. Ketika kalian masih di kondisi operation, setup, idle, waiting, itu berarti kondisinya masih optimal lah. Namun jika udah kondisi block atau down, berarti simulasi kalian ada yang bermasalah. Untuk multiple capacity location, ini lebih pada utilitas dari departemen kalian. Berarti di sini kalau kita bisa lihat kondisi empty-nya ini di warehouse itu sangat dikit ya. Part occupied ini location yang terpakai. Jadi kondisinya ini lokasinya ini memenuhi tapi tidak terlalu sampai full. Full ini berarti udah over. Jadi kondisinya ini masih dihitung baik. Baik, sekian dari simulasi tadi. Simulasi simple. Untuk kalian yang ingin lebih advance lagi, mungkin bisa melakukan tutorial-tutorial lain di YouTube ataupun ada pun buku terkait penggunaan software ini untuk lebih advance-nya lagi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata atau ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih.